Ada pertandingan yang dicatat sejarah karena skornya, dan ada pertandingan yang diingat karena maknanya. Derby Manchester di Old Trafford ini jelas termasuk yang kedua. Kemenangan 2-0 atas Manchester City memang mengubah posisi di klasemen, tetapi yang lebih penting, laga ini menjawab pertanyaan yang selama bertahun-tahun menghantui klub. Siapa sebenarnya Manchester United hari ini? Jawabannya terasa tegas dan meyakinkan. Manchester United akhirnya kembali menjadi Manchester United. Selama beberapa musim terakhir, United hidup dalam paradoks. Mereka masih memiliki nama besar, stadion megah, dan basis pendukung global. Tetapi kehilangan sesuatu yang tak bisa dibeli di bursa transfer, identitas. Mereka bisa menang, namun jarang membuat lawan gentar. Bisa mendominasi satu laga, lalu runtuh di laga berikutnya. Derby ini memutus lingkaran itu. Yang tampil di lapangan bukan tim yang berharap pada kesalahan lawan, melainkan tim yang secara sadar memaksakan kehendaknya. Sejak menit pertama, United menunjukkan bahasa tubuh yang berbeda. Tekanan dilakukan tinggi, duel dijalani tanpa ragu, dan setiap pemain seolah memahami bahwa derby bukan soal bakat semata, melainkan soal keberanian. 2 gol yang dianulir VAR di babak pertama seharusnya bisa menjadi pukulan mental. Namun yang terjadi justru sebaliknya. United tidak kehilangan arah, tidak mengendurkan intensitas, dan tidak terjebak frustrasi. Mereka tetap menyerang dengan struktur yang sama, keyakinan yang sama, dan keberanian yang sama. Disinilah terlihat perubahan mendasar. United kini memiliki ketahanan mental, sesuatu yang lama hilang dari mereka. Gol-gol yang akhirnya tercipta di babak kedua bukan hasil kebetulan. Keduanya lahir dari transisi cepat, rebut bola, 1 atau 2 sentuhan, lalu tusukan langsung ke jantung pertahanan lawan. Ini bukan sepak bola yang rumit, tetapi sangat efektif. Lebih dari itu, ini adalah sepak bola yang mengingatkan pada identitas lama United. Cepat, vertikal, dan kejam saat melihat celah. Dalam momen-momen seperti inilah Old Trafford dulu menjadi tempat yang ditakuti, bukan hanya dihormati. Perubahan ini tak lepas dari tangan Michael Carrick. Ia datang tanpa narasi besar, tanpa janji spektakuler, tetapi justru disitulah kekuatannya. Carrick memahami bahwa United tidak membutuhkan revolusi, melainkan rekoneksi dengan jati diri mereka sendiri. Pendekatannya sederhana namun tegas. Disiplin posisi, kerja kolektif, dan keberanian mengambil risiko di momen yang tepat. Ia tidak memaksa timnya untuk selalu menguasai bola, tetapi memastikan bahwa setiap penguasaan bola memiliki tujuan. Melawan City yang terbiasa mendikte permainan, pendekatan ini terasa matang dan berani. Kebangkitan DNA United juga tercermin dari wajah-wajah di lapangan. Pemain muda tampil tanpa rasa inferior, seolah beban sejarah justru menjadi sumber energi, bukan tekanan. Di saat yang sama, para pemain senior memimpin dengan ketenangan dan tanggung jawab. Kepemimpinan tidak hadir dalam bentuk teriakan atau gestur teatrikal, melainkan lewat keputusan-keputusan kecil yang krusial. Kapan memperlambat tempo, kapan memancing tekanan, dan kapan memukul balik dengan cepat. Kombinasi inilah yang dulu menjadi fondasi kejayaan United, dan kini kembali terlihat. Bagi Manchester City, kekalahan ini terasa lebih dari sekedar hasil buruk. Mereka dibuat tidak nyaman sepanjang laga. Penyerang andalan mereka terisolasi, jalur-jalur progresi bola diputus, dan kesabaran yang biasanya menjadi senjata justru berubah menjadi beban. City tampak frustrasi karena dipaksa bermain di wilayah yang tidak mereka kuasai. Ini adalah cermin dari apa yang dilakukan United di masa lalu terhadap banyak lawan besar. Memaksa mereka keluar dari zona nyaman dan mengalahkan mereka bukan hanya secara teknis, tetapi juga secara mental. Reaksi pasca laga memperkuat kesan bahwa ini bukan kemenangan biasa. Pujian dari legenda klub, pengakuan dari pihak lawan, hingga euforia di tribun, semuanya mengarah pada satu narasi yang sama. Kata-kata seperti fantastis, sempurna, dan DNA itu kembali bukan sekedar romantisme. Itu adalah pengakuan bahwa apa yang terlihat di lapangan memiliki kesinambungan dengan sejarah panjang klub. Untuk pertama kalinya setelah waktu yang lama, kemenangan United terasa logis, bukan kebetulan. Namun yang paling penting dari derby ini bukanlah nostalgia, melainkan arah ke depan. Kemenangan ini tidak otomatis menjadikan United kandidat juara, dan satu pertandingan tidak cukup untuk menghapus inkonsistensi masa lalu. Tantangan sesungguhnya adalah menjaga standar ini, terutama saat menghadapi lawan yang lebih kecil di atas kertas. Laga-laga yang selama ini justru sering menjebak United. Disitulah ujian sebenarnya dari kebangkitan ini. Meski demikian, derby ini telah mengirimkan pesan yang jelas ke seluruh Liga Inggris.
Manchester United tidak lagi sekedar mengandalkan nama besar atau sejarah. Mereka mulai membangun kembali reputasi sebagai tim yang sulit dikalahkan, menyakitkan untuk dihadapi, dan berbahaya di momen-momen krusial. Old Trafford kembali terasa hidup, bukan hanya sebagai stadion, tetapi sebagai simbol kekuatan mental dan identitas tim. Pada akhirnya derby ini bukan hanya tentang mengalahkan Manchester City. Ini tentang mengalahkan keraguan, kebingungan, dan krisis identitas yang selama ini membayangi klub. Manchester United mungkin belum sepenuhnya tiba di tujuan, tetapi mereka jelas telah menemukan kembali jalannya. Dan ketika Manchester United berjalan di jalur yang sesuai dengan DNA mereka sendiri, sejarah menunjukkan satu hal, mereka selalu menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan.